فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhul islam Sabin Sawar thumma ila ruhil أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Wafiz Al-Amin Center, wabil khusus guru kita bersama Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Nur Anwar Amin LCMA, dan guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, ada semuanya. Bapak Camat ada. Camat semua ini ya. Dan seluruh anggota DPR, ada anggota DPR ada. Yang punya jam 11 miliar. Iya, punya apa bahasa sini guru? Dedemenan ya, dedemenan napa urbah. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita mendapatkan berita yang apa namanya, yang meresahkan ya. Pertama tentang Trans 7, tahu ya, yang memfitnah pesantren dan kiainya. Pesantren disebut membudayakan atau mengembangkan budaya feodalisme,
perbudakan terhadap santri, kemudian kiai difitnah mengeksploitasi santri, betul ya? Cuman karena santrinya diajak ngecor pesantren, ngecor pondok, asrama, kan biasa sebetulnya ya. Nah, ini dipraming sebagai eksploitasi santri, begitu ya. Ya, kemudian beritanya luar biasa, sampai-sampai alumni pesantren itu yang difitnah akhirnya demo besar-besaran di depan kantor Trans 7. Alhamdulillah Trans 7-nya memiliki niat yang baik. Akhirnya dia memutus kontrak rumah produksi yang membuat berita tersebut ya. Berita yang kedua tentang Seman 1. Daerah mana itu? Banten ya. Iya. Bocah ngerokok ketahuan gurunya. Ditabok sama gurunya. Akhirnya apa? Gurunya dipecat, Pak. Guru dipecat dari sekolahan gara-gara menegur, menampar anak yang ketahuan ngerokok. Ya. Ini si anak lapor ke ibunya, ibu lapor ke polisi. Kemudian 630 siswa kompak demo mogok belajar. Yang lebih parah lagi wakil gubernurnya, itu paling bego sedunia ya Pak ya. Akhirnya apa, dia bilang ini guru kepala sekolah harus diberhentikan. Jadi bocahnya, mohon maaf ya, saking keselnya kita, bocahnya bego, emaknya bego, wakil gubernur bego, seluruh siswanya juga iya. Makanya kompak HRD se-provinsi Banten itu memblacklist alumni SMA Seman 1. Kalau mereka ngelamar kerja tolak. Ya. Berita yang meresahkan itu ya. Yang heboh lagi ada aki-aki 75 tahun. Tahu ya? Nikah sama perawan. Maharnya berapa? 3M. Lewat cek, udah unboxing selesai. Tahu unboxing? Si perempuan pergi ke bank untuk mencairkan cek. Kata bank, oh ini cek palsu. Kecolongan gua ada ya. Dan banyak berita-berita yang lain, Pak. Ya, cuman yang ingin saya angkat, yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang berita yang pertama. Ya, yaitu tentang feodalisme di pesantren atau tentang eksploitasi santri. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan pernyataan orang-orang salafi. Tahu orang salafi nggak Pak? Atau sebagian orang menyebutnya Wahabi. Sebagian orang lagi nyebutnya digabung Salafi Wahabi. Ada yang menyingkat Salafi Wahabi, disingkat sawah. Ya, itu orang-orang sawah katanya, Salafi Wahabi. Ini orang Salafi, guru-gurunya, ustadz-ustadznya banyak yang bikin video bahwa tradisi kita di pesantren cium tangan guru atau kita menunduk di hadapan guru kita itu termasuk tradisi jahiliyah, haram hukumnya. Itu kata mereka tuh. Ya, sementara ini adalah tradisi kita di pesantren, betul ya? Mau pesantren salafnya, mau pesantren modernnya, mau pesantren terpadunya, kalau sama guru kita takzimnya luar biasa. Cium tangan, bahkan membungkuk di hadapan guru kita, betul ya? Cuman kata orang-orang salafi itu haram hukumnya. Nah, lalu bagaimana hukum yang sebenarnya? Apakah benar mencium tangan guru itu haram dan membungkuk di hadapannya itu haram atau tidak? Apakah ada perbedaan pendapat di sana? Nah, ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Sengaja saya membahas atau mengangkat tema ini agar
kita memang orang yang latar belakangnya NU itu yakin bahwasanya tradisi kita selama ini adalah tradisi yang benar, yang baik. Emang harus begitu kalau sama guru. Ya, karena kalau tidak dibahas, cuman lihat di berita, di YouTube, yang dilihat nanti fatwa-fatwa Wahabi, Salafi, nanti akhirnya apa? Takzim kita sama guru berkurang. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi 2 poin ya. Pertama, mencium tangan guru. Yang kedua, membungkuk di hadapan guru. Poin yang pertama, mencium tangan guru. Boleh atau tidak? Pertama, saya ingin bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Langsung saja, an Abdillah ibni Salamah, dari Abdullah bin Salamah, an Sofwan ibni Assal, dari Sofwan bin Assal, qala, ia mengatakan, ia bercerita, qala Yahudiyun li sahibihi idhab bina ila hadzan nabi. Ada seorang Yahudi mengatakan kepada temannya, wahai temanku, ayo kita datangi nabi ini. Siapa? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi. Kita datang kepada Muhammad. Untuk apa? Untuk bertanya tentang 9 ayat. Akhirnya singkat cerita, 2 Yahudi ini mendatangi Nabi untuk bertanya tentang ayat tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Nabi. Setelah dijelaskan oleh Nabi, qala, maka Sofwan bin Assal melanjutkan ceritanya. Faqabbalu yadahu wa rijlahu. Maka si Yahudi tersebut mencium tangan Nabi dan kakinya. Jadi yang dicium bukan cuma tangannya, kakinya dicium juga. Faqala, maka keduanya mengatakan, nashhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Ya. Nah, hadisnya cukup panjang. Tadi saya ringkasannya saja, ya. Sebetulnya masih ada panjangannya. Makanya saya bilang al-hadis. Jadi cara membaca hadis ada adabnya. Kalau kita membaca hadis dan bacaannya sudah selesai, maka tidak perlu kita sebut al-hadis, nggak perlu. Tapi harus kita sebut periwayatnya, rawahu Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu kalau baca hadis selesai. Kalau baca hadis tidak sampai selesai, maka kita sebutkan al-hadisa, atau mau kita wakofin al-hadis. Maknanya apa? Atmimil hadisa, sempurnakanlah hadis ini. Jadi al-hadis itu merupakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih. Mana fi'il fa'ilnya mahzuf, maka disebut al-hadis. Nah, itu cara menyebut hadis yang belum selesai. Sama seperti kita mengutip ayat, ayatnya belum selesai, maka kita sebutkan al-ayah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, al-ayah. Karena ayatnya belum selesai. Tapi kalau ayat sudah selesai, maka jangan sebut al-ayah. Ya. Misalkan apa? Qul huwallahu ahad. Selesai kan? Ya sudah, tidak usah disebut al-ayah. Karena makna al-ayah adalah atmimil ayata, sempurnakanlah ayat ini, ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara membaca kutipan hadis dan kutipan ayat Al-Quran yang belum selesai kita baca. Nah, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi? Qala Abu Isa hadza hadisun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa kualitas hadis ini adalah hadis
hasan sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan sahih? Bapak bisa lihat di dalam kitab Nuzhatun Nadhar, Syarah Nukhbatul Fikr, yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata beliau, jika Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih, maknanya adalah dari satu jalur hadis ini kualitasnya hasan, tapi dari jalur lain kualitasnya sahih. Kemudian sang muhadis tidak bisa mentarjih antara dua jalur ini, maka disebut hasan sahih. Maknanya hasanun au sahihun, ya. Nah, lalu apa hadis hasan sahih? Ada sahih, hasan, dhaif, maudhu, betul bayah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Imam Al-Baiquni. Awwaluhas sahihu wa huwa man tasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wa hasan wal hasanu ma'rufun turqan wa godat rijaluhu laka sahih syahrat. Intinya begini, Pak. Hadis hasan, hadis sahih adalah hadis yang bisa dijadikan sumber hukum. Jadi kalau kita mau menentukan halal, haram, hukum-hukum syariat, kita harus menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Sementara hadis dhaif tidak bisa digunakan sebagai penetapan hukum. Karena hadis dhaif itu hanya boleh digunakan sebagai fadhailul amal, keutamaan-keutamaan amalan, ya. Seperti misalkan contoh kita nih, amalan kita habis sholat Jumat, kita zikirnya apa? Fatihah 7, betul ya? Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Sunni, disebut oleh Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar. Itu hadis dhaif, Pak, hadis lemah. Cuman boleh diamalkan. Kenapa? Karena pengamalan kita termasuk dalam ranah fadhailul a'mal. Cuman keutamaan-keutamaan amalan atau amalan-amalan tambahan, bukan tentang menentukan halal, haram, dan hukum syariat, ya. Saya tanya lagi nih Bapak sekalian, kunut subuh. Kita kan kunut subuh ya Syafi'i, ya. Nah, kunut subuh hadisnya dhaif, Pak. Dhaif itu. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi hatta faraqad dunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya dhaif. Rasul kunut subuh sampai beliau wafat. Cuman kenapa hadis dhaif ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Karena jalur periwayatannya banyak. Selain diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Al-Bazzar, dan diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lainnya. Di dalam ilmu hadis, kaidahnya adalah jika ta'addadat turuq, banyak jalur periwayatannya, yuqawi ba'duhu ba'dahu hatta yartaqi ila darajatin hasan. Hadis tersebut akan saling menguatkan dan naik menjadi derajat hasan. Hadis hasan li ghairihi bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ini sedikit tentang ilmu hadis, ya. Kenapa? Karena kalau nggak bisa ilmu hadis, Pak, menghadapi salafi, habis kita dikatain. Ya, ente kunut, iya. Hadis tentang kunut kan doif semua. Mau ngomong apa kita? Emang doif. Cuman kalau kita tahu ilmu hadis, kita bisa jawab. Walaupun doif, tapi banyak syawahidnya, banyak mutabaatnya, sehingga bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau dicontohkan seperti ini, Pak. Lidi kalau satu gampang nggak dipatahin, tapi kalau jadi sapu ijuk, Bapak bisa nggak matahinnya? Kagak bisa. Sama jalur periwayatan hadis, kalau satu doif gampang dipatahkan, lemah. Tapi ketika banyak jalurnya, dia jadi kuat, naik pada derajat hasan, hadis makbul, ya. Nah, hadis yang kita baca ini adalah hadis hasan atau sahih. Artinya apa? Bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum. Makanya di dalam syarah Tirmidzi,
Syekh Mubarakfuri mengatakan wal hadis yadullu ala jawazi takbilil yad war rijli. Hadis di atas membuktikan bahwasanya mencium tangan bahkan mencium kaki hukumnya boleh. Jadi tradisi kita di pesantren itu ada validasinya, validitasnya, ada legalitasnya, Pak. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, boleh tuh kita cium tangan guru, bahkan kalau mau cium kakinya, Pak. Ya, apalagi guru habis pulang ngajar baru banget buka sepatu, cium, berkah luar biasa. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Itu hadis pertama, riwayat Imam. Yang kedua, saya nukil hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Zari'in wa kana fi wafdi Abdul Qais. Dari seorang sahabat yang bernama Zari'. Lengkapnya Zari' bin Amir Al-Hadrami. Beliau itu delegasi dari suku Abdul Qais. Ini dari Arab Timur, dari Bahrain. Jadi orang Bahrain ingin mengenal Nabi, makanya mengutus beberapa orang, salah satunya adalah Zari' bin Amir Al-Hadrami. Qala lamma qadimnal madinata faja'alna natabadaru min rahilatina fanuqabbilu yadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Zari bin Amir ketika datang ke Madinah dan melihat Nabi, tiba-tiba dia turun dari untanya langsung mencium tangan Nabi dan mencium kakinya. Ya. Nah, di dalam syarah hadis ini, syarah hadis Abu Dawud yang dikarang oleh Syekh Fairuz Al-Abbadi, yang berjudul syarahnya itu Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunan Abi Dawud. Nah, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menjadi dalil disunnahkan untuk mencium tangan orang soleh, seorang ulama, orang yang memiliki kedudukan dalam agama, disunnahkan. Bukan boleh lagi, Pak, tapi disunnahkan. Karena itu memang tradisi sahabat. Tradisi sahabat Nabi adalah mencium tangan Nabi, bahkan banyak dari mereka mencium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kira-kira Bapak kenal nggak Syekh Muhammad bin Saleh? Kenal? Kenalan di mana? Beliau itu ulama Saudi, Pak ya. Artinya apa? Artinya kiblatnya orang-orang Salafi, betul ya? Nah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhis Shalihin, ketika menafsirkan hadis tersebut, apa kata beliau? Walhasil, kesimpulannya, anna hadzainir rijlaini anna hadzainir rajulaini qabbala yadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Dua orang tadi Yahudi mencium tangan Nabi dan mencium kakinya. Fa'aqarrahuma ala dzalik, dan Nabi membiarkan mereka, tidak mengingkari perbuatan mereka. Wa fi hadza, pada hadis ini jawazu takbilil yad war rijli, menunjukkan bahwasanya mencium tangan dan mencium kaki hukumnya boleh. Ini yang ngomong siapa? Iya, ulamanya Salafi, sawah padahal ya. Ulamanya sawah, Salafi Wahabi. Boleh kata beliau, ya. Bahkan kemarin saya waktu mengkaji tentang sholawat, kan kalau orang Salafi Indonesia bilang apa?
tidak boleh bersolawat kepada Nabi kecuali solawat yang diajarkan Nabi. Cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalau Ibrahimiyah, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus sampai akhir ya. Jadi tidak boleh membaca solawat kecuali solawat yang diajarkan oleh, kata orang-orang salafi begitu Pak. Maka konsekuensinya adalah solawat-solawat yang kita baca itu solawat bid'ah semua. Bahkan orang salafi wahabi mengatakan bahwa solawat kamilah, atau bahasa lainnya solawat apa? Nariyah, itu katanya guru solawat neraka. Kenapa? Karena nar artinya neraka. Solawat nariyah, solawat neraka. Yang baca ntar masuk neraka. Itu kata orang-orang salaf gitu. Kenapa? Karena tadi tidak boleh membaca solawat kecuali solawat yang diajarkan oleh. Nah, ketika saya lihat di situs-situs fatwa mereka seperti Islam Islam Ki A, itu salafi yang ada di Qatar ya. Atau Islam Web, salafi yang ada di Saudi. Itu situs yang diasuh oleh Syekh Soleh Al-Munajid. Ya, saya lihat di dalam fatwa-fatwa mereka ternyata ulama-ulamanya membolehkan. Kata ulama-ulama salafi, boleh solawat dengan solawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Makanya para ulama di kemudian hari itu membuat solawat-solawat sendiri. Imam Syafi'i, solawatnya di dalam Ar-Risalah itu terkenal Pak. Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sholawat yang dibuat-buat oleh Imam Syafi'i ya. Kemudian ulama-ulama lain banyak yang membuat-buat sholawat seperti Syekh Ibrahim At-Tazi, pengarang sholawat kamilah atau nariyah ya. Syekh Ibrahim At-Tazi itu dari Maroko Pak ya. Nah, itu Bapak kalau pengen tahu tentang khasiat sejarah daripada sholawat nariyah, itu bisa baca di buku Sholawat Nariyah dan khasiatnya yang dikarang yang kemarin datang ya, itu pengarangnya ya, siapa? Ustadz Iqbal Alfian Zahasfan ya, Alfian Iqbal Zahasfan. Nah, itu beliau menulis tentang sejarah Sholawat Nariyah dan khasiatnya. Kalau tidak salah judul buku seperti itu, bisa dilihat Pak ya. Kemudian sholawat apa lagi? Sholawat munjiat ya, yang dikarang oleh Syekh Musa Ad-Dorir kalau tidak salah. Sholawat Bushro, Tibil Qulub, Nuril Anwar, kan banyak banget sholawat di kita itu ya. Nah jadi seperti itu ya. Nah memang kebiasaan orang salafi begitu, apalagi salafi Indonesia ya, itu banyak mengharamkan sesuatu yang sebetulnya boleh. Nah, dalam masalah mencium tangan, ulama Saudi sendiri, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memperbolehkannya. Ketika menafsirkan hadis Tirmidzi tadi, wa fi hadza jawazu taqbilil yad war rijli. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh mencium tangan bahkan mencium kaki seorang guru, orang soleh dan lain sebagainya. Lil insanil kabiri syaraf wal ilmi, bagi orang yang memiliki kemuliaan besar dan memiliki ilmu. Kadza takbilul yad wa rijli minal ab wal begitu pula mencium tangan dan kaki kedua orang tua. Wa ma asbaha dzalika li anna lahu ma haqqan wa hadza minat tawadhu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini termasuk bentuk adab dan tawadhu seorang murid kepada gurunya, dan dari seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian saya nukil lagi di dalam kitab Tarikhul Baghdad dan Tarikh Ad-Dimashqah an Ahmad bin Hamdun Al-Qassar qala sami'tu Muslim ibn al-Hajjaj ja'a ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari faqabbala baina ainaihi. Aku mendengar Imam Muslim bin Hajjaj, ini pengarang Sahih Muslim Mbak ya. Beliau bercerita bahwa beliau mendatangi
Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi memang Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Nah, seorang murid datang pada gurunya. Apa yang dia lakukan? Faqabbala baina ainaihi. Maka dia mencium jidatnya yang berada di antara kedua mata gurunya. Ya, ini tradisi mereka, apa ya? Ya, tradisi di satu tempat memang biasa mencium kening jidat gurunya. Kayaknya kalau dipraktekin di ujung bagaimana ini? Apa-apaan sih lo kadang-kadang gitu ya guru ngomongnya. Ya. Wa qala da'ni hatta uqabbilu rijlaika. Kemudian Imam Muslim mengatakan, wahai guruku, setelah aku mencium jidatmu, biarkan aku mencium kedua kakimu. Ya ustadzal asatidzin wa ya sayyidal muhadditsin wa tabibal hadis fi ilalih. Wahai rajanya para ulama hadis, wahai guru besar daripada guru-guru hadis. Oh, ini dipuji betul sama Imam Muslim. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Itu memang tradisi para sahabat yang diwariskan kepada para ulama, yang kemudian dipraktekkan di pesantren-pesantren kita. Kemudian, nah itu yang pertama, kita anggap selesai dah masalah cium tangan kepada guru atau kepada orang soleh dan orang tua dan kepada orang-orang mulia lainnya. Berarti ada dalilnya nggak Pak? Ada dalilnya, ya. Kalau Bapak pengen referensi tambahan, bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau merinci jelas. Kata beliau, cium tangan kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama dan kemuliaan-kemuliaan agama boleh, bahkan sunnah. Tapi mencium tangan kepada pejabat orang kaya karena jabatan dan karena kekayaannya haram hukumnya. Hati-hati Pak, salaman sama gubernur hati-hati. Cium tangan sama camat, ya, apalagi